Universitas Parahyangan merupakan universitas Katolik, tetapi mahasiswa Unpar sendiri terdiri atas yang beragama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Muslim. Lalu, mayoritas mahasiswa Unpar sendiri beragama Muslim. Tetapi Unpar memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap agama lain, seperti dengan mendirikan tempat ibadah agama lain. Contohnya adalah mendirikan musola. Sekarang mari kita lihat bagaimana keadaan musola itu sendiri untuk mencukupi kebutuhan mahasiswanya dan juga para warga Unpar lainnya. Jika kita lihat bersama, dapat dikatakan bahwa mahasiswa dan mahasiswi Unpar itu banyak yang beragama Muslim. Terkait dengan fenomena tersebut, banyak musola di Unpar yang dirasakan oleh mahasiswa-mahasiswinya masih kurang layak untuk dijadikan ruang beribadah. Terlepas dari hal itu, fokus utama yang kami cermati di sini adalah tentang kegiatan sholat Jumat mahasiswa Unpar, di mana ruang yang besar itu dibutuhkan. Sehingga timbul satu pertanyaan, perlukah Unpar membangun masjid? Selama saya berkuliah di Unpar sebelum masa pandemi ini, saya selalu melaksanakan sholat dari zuhur maupun hingga isya di musola yang terletak di PPAG. Menurut saya, musola yang ada di situ bisa dibilang layak tidak layak karena kurangnya ventilasi sehingga bisa menjadi sumpah dan bau. Namun untuk luasannya bisa menampung banyak orang, serta akses dari fakultas saya sangat mudah, yaitu Fakultas Hukum. Nah bener tuh Sas, waktu aku kuliah offline di Unpar juga, aku pernah nemuin salah satu musola yang letaknya itu di gedung 9, tepatnya di lantai SB. Nah si musolanya tuh letaknya tuh nyempil banget pas di sebelah lift, dan itu tuh depan-depanan sama WC si musolanya tuh. Nah udah gitu si musolanya juga situasinya tuh kayak kumuh gitu dan kotor juga. Jadi kalau menurut aku tuh kurang cocok dan kurang nyaman aja kalau misalkan dipakai sama teman-teman kita yang muslim buat beribadah. Saya setuju dengan adanya pembangunan masjid di arah kampus, karena jika melihat masjid yang sekarang ini digunakan untuk sholat Jumat bisa dibilang sudah terlalu padat dan memakan waktu untuk menempuh mencapai masjid tersebut. Jadi menurut saya dengan adanya pembangunan masjid tersebut akan lebih mengefektifkan waktu mahasiswa dan dosen melaksanakan sholat Jumat. Iya, menurut saya pembangunan masjid untuk mahasiswa Unpar sangat dibutuhkan karena dapat membuat masyarakat sekitar menjadi lebih nyaman, dan ketika melaksanakan sholat Jumat juga tidak membuat masjid umum menjadi melebihi kapasitas, dan dapat membantu masyarakat juga untuk memilih masjid yang tidak terlalu penuh saat melaksanakan sholat Jumat. Menurut saya pembangunan masjid itu kurang pas untuk kita, karena menurut saya untuk membuat masjid itu diperlukan dana dan juga area, di mana dana dan area ini tidak semudah itu untuk diperoleh. Jadi menurut saya mendingan kita memperbarui musola yang sudah ada atau memperbesar. Jadi mana atau mungkin dua-duanya, di mana alternatif tersebut itu lebih mudah dilakukan. Menurut pendapat saya, pembangunan masjid pada gedung Unpar itu diperlukan. Karena Unpar itu bukan tempat umum untuk semua orang, tetapi hanya untuk mahasiswa, dosen, dan yang berkepentingan di Unpar. Maka fungsi masjid yang ditujukan untuk umum tidak dapat dilakukan. Dan bila masjid dibuka untuk umum, maka akan banyak orang yang bukan bagian dari Unpar akan dapat bebas keluar masuk Unpar karena adanya masjid. Solusinya yaitu memperbanyak musola yang ada di Unpar, dan sebelumnya dilakukan survei kepada mahasiswa untuk mengetahui besarnya musola yang dibutuhkan agar dapat memenuhi kebutuhan mahasiswa dan yang bekerja di Unpar untuk menjalankan ibadah. Dari pendapat-pendapat tersebut, kami mendapatkan titik tengah mengenai keperluan membangun masjid di sekitar lingkungan Universitas Katolik Parahyangan, bahwa untuk adanya pembangunan tersebut dibutuhkan pertimbangan yang sudah matang, bukan melihat dari sudut pandang toleransi, karena toleransi bukan hanya sekedar penciptaan wujud secara nyata, tetapi banyak juga faktor lainnya, seperti sistem berjalannya masjid itu sendiri, mulai dari pemeliharaan, pengelolaan, dan penggunaannya.
Mungkin lebih baik kesadaran ini dapat dimulai dari skala terkecil, yaitu memelihara musola secara fisik maupun non-fisik yang sudah diberikan Unpar, sehingga dapat memaksimalkan pemanfaatannya.